Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat bertemu kembali dalam ibadah online Sekolah Minggu Jemaat Peniel Palu. Pakai pakaian yang rapi ya. Jangan lupa siapkan Alkitabnya. Buat para orang tua, jangan lupa ya dampingi anak-anaknya saat beribadah. Selamat beribadah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu semua anak-anak di rumah. Apa kabarnya hari ini? Enci berharap anak-anak semua dalam keadaan baik, sehat, penuh sukacita dan diberkati. Kita berjumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu hari ini. Walaupun masih secara online, tapi kita percaya Tuhan Yesus begitu baik dalam kehidupan kita semua. Enci tidak sendiri, ada teman-teman sekolah minggu, Vero, Halo. ada Tania, ada Alexa, Iya. Baiklah, kita akan memuji Tuhan dengan pujian terima kasih Tuhan. Semua menyanyi ya dengan semangat, dengan penuh syukur. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas kasih-Mu yang sungguh indah. Saat ini kami akan beribadah sekolah minggu. Berkati kami semua anak-anak-Mu. Amin. Ya, anak-anak semua yang ada di rumah, kita akan membaca Mazmur puji-pujian
terdapat di dalam Mazmur 103 ayat 1 sampai 2. Kita sama-sama. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Laku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Ayo kita nyanyi sama-sama. Goyang badannya. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Ya, goyang badannya. Ayo goyang. Senang di sana, senang di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang, goyang haleluya. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang, goyang haleluya. Sekali lagi. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang, goyang haleluya. Kaki disentak
Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Ya, anak-anak di rumah, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang sungguh indah yang akan disampaikan oleh Enci Dopong. Tapi sebelumnya itu, siapkan hati, siapkan Alkitabnya, dan kita akan memuji Tuhan dengan pujian Anak Tuhan tak boleh bohong. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Ya, anak Tuhan tak boleh bohong ya. Senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Nah, anak-anak yang ada di rumah sudah siap Alkitab? Kita akan mendengarkan cerita dari Enci Dopong. Jadi Enci minta duduk yang sopan, duduk yang manis. Tapi sebelum Enci bawakan cerita, kita akan berdoa dan diiringi dengan lagu Lipatlah Tangan. Ya, duduk yang sopan. Lipatlah tangan dan tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa, Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan cerita pada pagi yang indah ini. Engkau memberkati kami semua, agar supaya kami boleh duduk dengan tenang dan dapat mendengarkan cerita Alkitab yang hari ini akan dibawakan oleh Enci Shirley. Berkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Iya, sudah ada Alkitab anak-anak? Iya. Nah, Enci mau tanya sama anak-anak. Anak-anak pernah melihat orang yang lumpuh? Bagaimana kalau orang lumpuh? Apa dia bisa berjalan? Iya, tidak. Nah, anak-anak pernah melihat orang yang buta? Apa dia bisa melihat? Iya, jalannya bagaimana? Iya, dia raba-raba. Dia tidak bisa melihat. Anak-anak pernah melihat orang yang bisu, tuli. Dia tidak bisa berbicara, tidak bisa mendengar. Kalau dia minta sesuatu, dia cuma pakai bahasa isyarat.
bagaimana ya bahasa isyaratnya? Iya, kalau dia lapar, iya, hanya begitu saja. Nah, kalau orang-orang seperti ini, apakah anak-anak mau berteman dengan mereka? Mereka ini sangat membutuhkan atau haus akan kasih sayang. Kita harus memperhatikan mereka, karena mereka ini kebanyakan duduk kalau di kota-kota besar, mereka duduk di emperan toko atau di depan toko, pusat perbelanjaan. Kalau ada orang pergi belanja, mau keluar, mereka sudah meminta uang. Kita harus berikan seberapa saja, kasihan mereka. Ya, kita harus perhatikan mereka, karena mereka ini butuh atau haus kasih sayang dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, anak-anak, ada seorang gadis kecil, usianya kira-kira 5 tahun ke atas. Gadis ini, kalau dia ada roh jahat masuk, tubuhnya terguncang-guncang, atau orang Manado bilang tagoyang-goyang, sampai dia jatuh ke tanah. Dia jatuh ke tanah, mulutnya mengeluarkan busa. Kalau roh jahat itu masuk, sehingga teman-teman usia sebayanya tidak mau berteman dengan dia. Mereka menjauh dari gadis kecil ini. Dia sendirian, dia kesepian, karena tidak ada yang menemaninya. Nah, suatu hari Tuhan Yesus turun dari gunung selesai berdoa. Dia bersama ketiga muridnya, Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Mereka habis berdoa, mereka turun, mereka berjalan. Ada apa ya di sana? Kenapa orang banyak berkerumun? Makin lama makin dekat Tuhan Yesus dengan orang-orang yang ada di situ. Nah, mereka melihat Tuhan Yesus. Itu guru, itu Tuhan Yesus. Mereka kagum, mereka senang. Lalu Tuhan Yesus mendekat. Ada apa ini kalian berkerumun begini? Kumpul banyak-banyak orang, ada apa? Lalu seorang bapak berteriak, "Guru, itu murid-muridmu. Saya bawa anakku ke sini untuk diobati, tapi mereka tidak mau atau tidak bisa, tidak sanggup mengobati, menyembuhkan anakku." Ini bapak yang anaknya ini kemasukan roh jahat itu. Lalu apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Hei orang-orang yang kurang percaya, kamu kurang yakin bahwa tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Orang-orang yang mendengar, termasuk murid-murid Tuhan Yesus, mereka langsung diam. Mereka tahu bahwa mereka tidak sanggup karena kurang percaya bahwa tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Lalu Tuhan Yesus bilang begini, ini bapak ini, karena ini bapak subataria, "Tuhan Yesus, tolong saya percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bisa menyembuhkan anak gadis saya." Lalu Tuhan Yesus bilang, "Kalau begitu Pak, bawa kemari anakmu." Ini bapak bawa ini anak. Lalu ini anak melihat Tuhan Yesus yang tadinya dia berdiam. Karena dia lihat itu Tuhan Yesus, tiba-tiba tubuhnya terguncang-guncang, tergoyang-goyang, jatuh di lantai. Mulutnya mengeluarkan busa lagi. Karena roh jahat bekerja, roh jahat pikir, ada orang yang mau sembuhkan dia. Dia jatuh ke lantai, mulutnya mengeluarkan busa. Tuhan Yesus pegang ini anak ini, lalu dia berteriak, "Roh jahat,
keluarlah dari gadis ini. Tiba-tiba itu anak yang tadinya tubuhnya tergoncang-goncang, tak goyang-goyang, yang mulutnya berbusa, tiba-tiba langsung kaku. Lalu orang so meninggal dia. So meninggal dia. Mereka berbisik-bisik mengatakan bahwa ini anak kata so meninggal. Lalu Tuhan Yesus pegang ini anak gadis ini, dia angkat kasih bantu berdiri. Nah, tiba-tiba ini anak berbicara, dia sudah sembuh karena roh jahat yang ada di dalam tubuhnya sudah keluar. Nah, begitu anak-anak, dengan anak-anak ini sekarang gadis ini sudah sehat. Bagi anak-anak yang ada di rumah, anak-anak tidak boleh mengucilkan apabila ada teman-teman atau orang-orang yang fisiknya tidak sempurna, seperti yang lumpuh, seperti yang buta, seperti yang bisu, anak gadis tadi. Anak-anak harus menemani mereka, karena mereka ini juga manusia diciptakan Tuhan. Walaupun kita berbeda, fisiknya mereka tidak sempurna, anak-anak yang sempurna harus menghibur mereka, mengasihi mereka. Karena orang-orang seperti ini adalah orang yang haus akan kasih sayang. Ya, jangan kita membeda-bedakan orang. Kita diciptakan oleh Tuhan Yesus, Tuhan Allah, sama semua. Kalau anak-anak mau waktunya sekolah tatap muka, apalagi di sekolah negeri, perbedaan kita banyak. Ada anak-anak agama Islam, ada agama Kristen, ada agama Hindu, jadi berbeda-beda. Juga kalau ada yang hitam atau rambutnya, kalau kita yang cantik, boleh kita hina mereka, boleh kita ejek mereka, tidak boleh. Ya, baik itu kulit hitam, kulit merah, kulit putih, semua dicintai Tuhan. Sama dengan orang tadi lumpuh, ada bisu, ada buta, semua disayang Tuhan. Jadi anak-anak yang sempurna fisiknya, jangan lupa selalu bersyukur kepada Tuhan lewat puji-pujian, agar supaya kita semua selalu diberkati Tuhan. Nah, sampai di sini cerita dari Encik Dopong. Sebelum Encik masuk dalam ayat hafalan, kita menyanyi lagu Yesus Cinta Semua Anak. Oke? Iya. Nah, ada ayat hafalan, tapi sebelumnya judul cerita kita yaitu mengasihi orang yang haus kasih sayang. Mengasihi orang yang haus kasih sayang. Terdapat di dalam Markus 9 ayat 14 sampai 27. Ada kakak yang sudah tahu membaca? Coba buka Markus 9 ayat 14 sampai 27. Yang belum tahu membaca, suruh mama bacakan. Oke? Iya. Sekarang ayat hafalannya terdapat di dalam Matius 7 ayat 11b. Ulangi, Matius 7 ayat 11b. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ulang, bisa satu kali lagi. Matius 7 ayat 11b. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Bisa? Coba satu kali lagi ya.
pakai kepalanya. Matius 7 ayat 11b. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Iya, itu ayat hafalannya. Sampai di sini cerita Enci. Nanti disambung minggu yang akan datang. Iya. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Anak-anak semua yang ada di rumah, kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena anak-anak kami sudah mendengarkan cerita Alkitab. Walaupun masih dalam live streaming, tapi kami percaya firman Tuhan atau cerita Alkitab yang telah disampaikan kiranya menjadi bagian di dalam kehidupan anak-anak kekasih kami. Tetap Engkau berikan kekuatan, kesehatan kepada mereka di dalam masa pandemik ini. Engkau senantiasa memelihara mereka. Terima kasih atas cerita Alkitab yang sudah mereka dengarkan tadi agar selalu berguna bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dalam memimpin dan negara kami serta seluruh pemerintah kami dari TNI, Polri, tenaga kesehatan di seluruh wilayah Indonesia sampai ke pelosok daerah terpencil. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Terlebih di mereka menangani orang-orang yang terpapar virus corona. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, menyembuhkan orang-orang sakit. Kami mohon ya Tuhan, melindungi, melepaskan kami dari virus corona yang melanda Tuhan dan negara kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk pemerintah kami dari daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dari Bapak Gubernur, Wali Gubernur, Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota, TNI, Polri, tenaga kesehatan, tenaga guru-guru kami dalam tugas mereka sampai ke daerah terpencil. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami anak-anak-Mu sudah rindu untuk datang beribadah sekolah minggu di gereja, dan kami sudah rindu untuk kembali belajar di sekolah bersama dengan guru-guru kami. Tuhan Yesus, kami mohon lepaskan kami dari virus corona yang melanda dunia dan negara kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami berdoa untuk mama, papa kami, opa, serta seluruh keluarga kami. Tuhan Yesus memberkati semua guru-guru sekolah minggu kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur yang telah mengajarkan kami.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Ya, anak-anak semua yang ada di rumah, demikianlah ibadah online sekolah minggu pada hari ini, dan kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Selesailah sekolah minggu. Selesailah sekolah minggu, Sampai jumpa lagi. Bye bye, bye bye. Tuhan memberkati. Selesailah sekolah minggu. Sampai jumpa lagi. Bye bye, bye bye. Tuhan memberkati. selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu yang akan datang. Shalom. Sekian ibadah online sekolah minggu kita pada hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.